Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Nah, izin bertanya, bagaimana posisi kita sebagai makmum menggantikan imam yang batal ketika posisi sedang sujud? Ketika posisi sedang sujud. Ya, kita menggantikan imam yang batal ketika sedang sujud. Sementara jarak posisi imam dengan makmum langkahnya agak jauh. Ya, itu saja Ustaz, terima kasih. Dari mana bisa tahu kalau imamnya batal, Pak? Padahal makmum sedang sujud. Imamnya bilang saya sudah batal gitu. Oh, baik. Terima kasih Pak. Jazakallahu. Wa jazakumullah khairan. Nah. Baik. Imam batal. Imam batal. Kita punya dua sunnah untuk kasus imam batal. Yang pertama kejadian Umar. Yang kedua kejadian Muawiyah. Dan dua-duanya di zaman sahabat. Imam batal di kejadian Umar saat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh orang Majusi, ya, yang dia diagungkan oleh orang Syiah, dianggap sebagai pahlawan bagi kaum muslimin karena berhasil membunuh Umar. Dan kuburannya Masya Allah ya, diagungkan oleh orang Syiah, Baba Syuja, ya, Abu Lu'lu'ah, sang pemberani Abu Lu'lu'ah, padahal dia pembunuhnya Umar, membunuh Umar dari belakang. Saat Umar radhiyallahu anhu, beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian beliau terjatuh, beliau menarik Abdurrahman bin Auf. Jadi di kasus ini Umar menarik seorang makmum. Dan yang ditarik adalah Abdurrahman bin Auf yang berada di belakang Umar. Kemudian Abdurrahman yang jadi imam. Maka di sini yang ditarik jadi imam. Baik. Sehingga siapa yang ditunjuk dia jadi imam. Sudah? Di posisi apapun makmum itu ditunjuk. Baik di posisi ruku, di posisi sujud, di posisi duduk. Ketika imam menunjuk makmum, maka yang ditunjuk menggantikan imam. Baik. Karena itu, jika imam ingin ada yang menggantikan posisinya, ketika dia batal, jangan dia cuma ngomong, saya batal terus pergi, jangan. Begitu dia ngomong, saya batal, langsung dia nunjuk yang berada di belakangnya, dia boleh milih siapapun, tolong gantikan. Maka yang ditunjuk ini langsung menggantikan. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau dia di posisi sujud? Tidak apa-apa, tetap sujud. Selesaikan sujudnya, kemudian dia jadi imam di posisi setara dengan shaf pertama. Sehingga misalnya begini ya. Ini imam di posisi sujud, ini makmum, ada banyak makmum di kanan dan kirinya. Ya, ada banyak makmum kanan kirinya. Nah, saat imamnya ini batal, ketika yang bersangkutan batal, maka dia tunjuk ini misalnya. Dia tunjuk A, gantikan. Lalu imam ini pergi. Maka selanjutnya A ini jadi imam. A jadi imam. Kemudian dia selesaikan sujud. Lalu dia bertakbir dengan keras. Allahu Akbar. Duduk. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, kalau bangkit ke rakaat berikutnya dia bangkit. Nah, setelah dia bangkit ke rakaat berikutnya, lalu dia maju ke posisi imam. Shaf yang kosong ini digantikan belakangnya dan begitu seterusnya. Sehingga tidak ada yang aneh. Kalau saya di posisi sujud gimana? Imamnya batal. Ya, Anda kalau ditunjuk oleh imam, maka keraskan saja bacaannya. Dan boleh untuk sementara waktu, dalam kondisi darurat seperti yang tadi kita sampaikan, imam sejajar dengan makmum. Baik. Sunnah yang kedua adalah sunnah Muawiyah. Saat Muawiyah menjadi imam, beliau ditusuk oleh salah satu orang Khawarij. Sampai akhirnya beliau terjatuh dan beliau tidak menunjuk di sini, tidak
menunjuk pengganti. Beliau tidak menunjuk pengganti. Sehingga ketika beliau tidak menunjuk pengganti, para sahabat sholat sendiri-sendiri. Makmum menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Karena tidak ada yang ditunjuk, sehingga semua yang berada di belakang imam, ini imam misalnya, ini ada makmum, kanan kiri soft. Saat imam ini batal, lalu dia pergi, siapa yang lebih berhak ini? Padahal tidak ada yang ditunjuk. Ya. Ini anaknya ustadz, yang ini anaknya kiai, yang ini anaknya dai, yang ini anaknya atau ini habib keturunan Nabi. Coba, siapa yang lebih berhak? Aku Gus kabeh, ya. Ini Gus, yang satu habib, misalnya ya. Lalu siapa yang lebih berhak? Karena tidak ada, maka semuanya sholat sendiri-sendiri, diselesaikan sendiri-sendiri. Makanya imam ketika batal itu jangan langsung saya batal, pergi, jangan. Kalau dia ingin ada yang nunjuk, dia ingin ada yang gantikan, maka dia tunjuk salah satu, terserah dia mau pilih siapa. Yang jelas berhak untuk menggantikan. Dia bisa tunjuk misalnya si A, maka selanjutnya A yang jadi imam. Ya, jika A tidak memungkinkan untuk maju, maka A tetap berada di posisi makmum shaf pertama dan dia keraskan bacaan takbir. Baik. Karena itu kalau dalam kasus bapak tadi, jika imam mengatakan saya batal di posisi sujud dan tidak ada yang ditunjuk oleh imam untuk menggantikannya, maka semuanya sholat sendiri-sendiri, diselesaikan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam.